Ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati, dan kami hidupkan bumi itu, kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Jadi dikasih gambaran dalam surah Yasin ayat ke-33 bahwa salah satu tanda kekuasaan Allah itu adalah bumi yang mati dihidupkan, tanah yang gersang. Begitu disirami air hujan, maka tanah itu memunculkan tumbuh-tumbuhan. Yang dengan tumbuhan itu tak banyak yang ingat kepada Allah. Agar kalbu kita bangun, apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima yang tidak dikerjakan oleh setan dikerjakan oleh manusia. Kalau sudah rodadnahu asfala safilin, kalau sudah jatuh dia ke dalam titik yang terendah. Setan itu Pak, dalam Al-Quran diceritakan, dia akan merayu kita untuk berbuat maksiat kepada Allah. Selanjutnya setan itu takut kepada Allah. Selanjutnya dia angkat tangan, aku nggak ikut-ikut. Tapi manusia kalau sudah bermaksiat, Allah pun ditantang dia. Itu masalahnya. Mereka yang tidak percaya dengan adanya Allah kan selalu ngomong, anak Tuhan. Wah, selalu begitu. Tuhan pun ditantang dia. Begitulah manusia. Rodadnahu asfala safilin. Kalau sudah pada tingkat terendah. Kenapa begitu? Padahal sudah diciptakan secara sempurna oleh Yang Maha. Karena ada yang kurang, ada yang tak dia urus. Apa itu? Ruhani. Oleh karena itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Surur Asrar ini menjelaskan hal-hal yang rahasia yang begitu penting. Apa itu? Yang batin. Bahkan beliau kemudian menjelaskan bahwa perumpamaan ilmu lahir itu seperti air hujan yang turun ke bumi. Adapun ilmu batin seperti air, mata air asli yang keluar di dalam tanah. Mata air, kalau ilmu batin itu seperti mata air. Kalau ilmu lahir seperti air hujan. Artinya dua-duanya penting. Lebih banyak manfaat ilmu yang batin. Kenapa? Daripada air hujan, dan air mata air itu tak pernah habis. Kalau air hujan tergantung cuaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati, dan kami hidupkan bumi itu, kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Jadi dikasih gambaran dalam surah Yasin ayat ke-33 bahwa salah satu tanda kekuasaan Allah itu adalah bumi yang mati dihidupkan, tanah yang gersang. Begitu disirami air hujan, maka tanah itu memunculkan tumbuh-tumbuhan. Yang dengan tumbuhan itu, maka banyak hewan yang makan di atas. Jika dengan air hujan Allah mengeluarkan biji-bijian dari bumi afaki, ahrajallahu ta'ala minal ardil afaki habban wa qutul hayawanati nafsaniyah. Jika dengan air hujan Allah mengeluarkan biji-bijian dari bumi afaki ini sebagai makanan utama hewan-hewan yang mengandalkan hawa nafsu, maka wa akhraja minal ardil anfusiyah, maka Allah dengan mata air asli mengeluarkan biji-bijian dari bumi anfusi. Bumi anfusi ini apa? Yang merupakan wahwa qutul arwahir ruhaniyah, yang merupakan makanan utama dari ruh ruhani. Minggu lalu kita sudah kasih contoh.